Visi misinya jelas dan nyata, menjaga keutuhan NKRI, ciptakan kerukunan, ciptakan kemajuan untuk negeri tercinta Indonesia. Anies Rashid Baswedan, mari kita dukung, kita pilih untuk meraih kemenangan. Mari kita rapatkan barisan untuk menghadap menjadi Presiden Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa bersama Ismail Satrianto Angga Praja. Alhamdulillahirobbilalamin. Debat Presiden 2024 telah usai, menoleh catatan-catatan menarik dari ketiga pasangan calon Presiden Republik Indonesia, terutama Anies Baswedan yang berpasangan dengan Muhaimin Iskandar. Mari kita simak videonya. Ketika kepercayaan dari Ibu dan Bapak Saudara sekalian diberikan kepada kami, maka kami insya Allah akan mengembalikan posisi Indonesia menjadi pelaku utama di dalam konstelasi global. Indonesia tidak hadir sebagai penonton, tapi Indonesia hadir sebagai penentu arah perdamaian, kemakmuran bagi seluruh bangsa di level global maupun di level regional. Kita sudah lihat videonya. Ya, yang pertama adalah coba perhatikan kata-kata dari Anies Baswedan. Jika rakyat memberikan kepercayaan kepada Anies Baswedan, maka insya Allah Anies akan mengembalikan posisi Indonesia menjadi pelaku utama di dalam konstelasi global. Indonesia hadir tidak hanya menjadi penonton. Indonesia hadir menjadi penentu arah perdamaian dan kemakmuran bagi seluruh bangsa di level global maupun di level regional. Apa yang paling menarik dari kata-kata Anies itu? Yaitu kata-kata yang diucapkan insya Allah, yang diucapkan secara ikhlas dan bersungguh-sungguh. Ini adalah lambang, ya, di mana seseorang pemimpin yang terpenting adalah harus bertanggung jawab dari janji yang diucapkannya kepada Allah. Dari tanggung jawab kepada rakyat yang dipimpinnya akan melahirkan rasa kasih sayang sebagai seorang pemimpin kepada rakyatnya yang dinaungi oleh rahmat dan berkah dari Allah. Mari kita simak kembali videonya. Bagaimana kekuatan Indonesia, kekuatan kebudayaan, kekuatan kesenian, kekuatan ekonomi ikut mewarnai kancah dunia. Kita ingin film kita, seniman kita, kuliner kita, diplomati kita, para diaspora kita menjadi fenomena dunia, hadir mewarnai kancah internasional. Kita menginginkan dengan cara seperti itu, maka apa yang kita kerjakan di level dunia membuat Indonesia bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri sekaligus tamu mempesona di negeri orang. Dan Presiden menjadi panglima diplomasi Indonesia. Bukan hanya hadir dalam forum-forum, tapi hadir mewarnai, hadir serius memperjuangkan amanat, termasuk amanat terpenting, menghapuskan penjajahan di muka bumi. Bukan sekedar statement dalam upacara, tapi Presiden dan seluruh jajaran diplomasi bekerja keras untuk itu, khususnya untuk Palestina.
Yang kedua, mengapa Anies Baswedan layak untuk dipilih bersama? Karena di antara pasangan paslon, ya, Anies Baswedan dan Muhaimin adalah yang paling kuat visinya. Dan memahami betul bahwa jika kita ingin menjadi penentu di kancah dunia, kita harus mengkonsentrasikan pada kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh Indonesia. Sehingga untuk meraihnya lebih mudah. Dan pemimpin, terutama presiden, harus benar-benar hadir pada kancah-kancah internasional. Menjadi panglima diplomasi. Ini yang menarik. Mari kita lanjutkan video selanjutnya. Tapi dalam kenyataannya, kita bicara tentang pertahanan di sisi lain. Kita menghadapi tantangan yang tidak kecil. Dalam beberapa tahun terakhir ini, lebih dari 160.000 orang meninggal, bukan karena serangan militer, tapi karena serangan virus. HP kita, komputer kita, diserang oleh cyber attack. Lebih dari 800 juta cyber attack. Perdagangan manusia, perdagangan anak. Bagaimana perempuan, anak-anak menjadi korban, lebih dari 3.000 orang. Dan narkoba menyerbu Indonesia. 4,8 juta orang terpapar narkoba. Keluarga-keluarga kita menderita karena narkoba ini. Dan itu pedih sekali. Itu tingkat keluarga. Pencurian ikan, pencurian pasir, itu menandakan bahwa kita kebobolan. Dan lebih jauh lagi, ironisnya, Kementerian Pertahanan menjadi kementerian yang dibobol oleh hacker di 2023. Sebuah ironi, karena itu kita ingin mengembalikan. Dan 700 triliun anggaran Kementerian Pertahanan tidak bisa mempertahankan itu, justru digunakan untuk membeli alat-alat alutsista yang bekas. Di saat tentara kita lebih dari separuh tidak memiliki rumah dinas. Sementara menterinya punya, menurut Pak Jokowi, punya lebih dari 340 hektar tanah di Republik ini. Ini harus diubah. Tambah lagi, food estate singkong yang menguntungkan kroni, merusak lingkungan, dan tidak menghasilkan. Ini harus diubah. Kami akan memulai dengan kepemimpinan yang menjunjung tinggi etika. Kepemimpinan yang mengandalkan data, informasi, kapasitas yang serius. Kita ingin Republik ini berperan di level global, dijaga secara serius untuk rumah tangga, untuk nasional, sehingga kewibawaan kita adalah kewibawaan berdasarkan kekuatan. Untuk itu kita butuh perubahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada segmen terakhir ini, setelah yang dibicarakan adalah oleh Anies Baswedan dengan begitu baik, bagaimana peluang Indonesia dan rakyat Indonesia ke depan yang harus diraih di kancah internasional atau global. Dan juga bagaimana cara memaksimalkan kekuatan-kekuatan yang ada di Indonesia untuk menjadi jalan untuk mempertinggi diplomasi, untuk menjadikan kita bukan hanya sebagai penonton, tetapi juga kita menjadi penentu. Maka segmen selanjutnya adalah membahas mengenai ancaman dan kelemahan Indonesia. Karena yang dibicarakan diantaranya adalah pertahanan, maka Anies Baswedan langsung tanpa basa-basi mengemukakan apa yang terjadi pada pertahanan yang pada saat sekarang ini sedang dipimpin oleh calon presiden Prabowo. Mari kita ulangi bagian terakhir ini. Itu menandakan bahwa kita kebobolan. Dan lebih jauh lagi, ironisnya,
Kementerian Pertahanan menjadi kementerian yang dibobol oleh hacker di 2023. Sebuah ironi, karena itu kita ingin mengembalikan, dan 700 triliun anggaran Kementerian Pertahanan tidak bisa mempertahankan itu, justru digunakan untuk membeli alat-alat alutsista yang bekas. Di saat tentara kita lebih dari separuh tidak memiliki rumah dinas. Sementara menterinya punya, menurut Pak Jokowi, punya lebih dari 340 hektar tanah di Republik ini. Ini bukan 320 hektar, tapi 340.000 hektar. Saya klarifikasi. Ini harus diubah. Tambah lagi, food estate singkong yang menguntungkan kroni, merusak lingkungan, dan tidak menghasilkan. Ini harus diubah. Kami akan memulai dengan kepemimpinan yang menjunjung tinggi etika, kepemimpinan yang mengandalkan data, informasi, kapasitas yang serius. Kita ingin Republik ini berperan di level global, dijaga secara serius untuk rumah tangga, untuk nasional, sehingga kewibawaan kita adalah kewibawaan berdasarkan kekuatan. Untuk itu kita butuh perubahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Visi misinya jelas dan nyata, menjaga keutuhan NKRI, ciptakan kerukunan, ciptakan kemajuan untuk negeri tercinta Indonesia. Anies Rashid Baswedan, mari kita dukung, kita pilih untuk meraih kemenangan. Mari kita rapatkan barisan untuk menghadap menjadi Presiden Indonesia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka. Kami mohon doa jika ini baik bagi kami, baik bagi agama kami, baik bagi masa depan kami rakyat Garut dan Jawa Barat dan Indonesia. Dr. Anes Ismail Satrianto Anggap Raja, MSI, Caleg DPRD Provinsi Jawa Barat, nomor 4, dari partai nomor 24. Mohon doa dan dukungannya. Insya Allah, kami tidak akan meninggalkan janji kami di dalam sholat. Insya Allah, apa yang kami ucapkan di dalam sholat adalah sebuah janji suci dan mulia. Mudah-mudahan Allah mengabulkan seluruh doa kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.